Budidaya jagung manis lebih rentan dari serangan hama dan penyakit dibanding jagung biasa. Namun dari sisi nilai jual, jagung manis menawarkan harga yang lebih baik sehingga animo budidaya jagung manis tak pernah surut. Karena sifatnya yang bisa dikonsumsi langsung seperti jagung bakar atau jagung rebus, pasar jagung manis terbuka sampai ke tingkat retail. Jagung manis berkembang dari tipe jagung biasa jenis Den dan Flynn. Pada jagung manis terjadi mutasi gen resesif yang menghambat perubahan gula menjadi pati. Kadar gula pada jagung manis meningkat mulai hari ke-5 hingga hari ke-15. Budidaya jagung manis bisa dilakukan dalam kisaran iklim yang luas. Tanaman ini memiliki tingkat adaptasi yang tinggi. Di Indonesia jagung manis bisa dibudidayakan mulai dari dataran rendah hingga pegunungan dengan ketinggian 1.800 meter dpl, bahkan di belahan dunia lain bisa tumbuh pada 3.000 meter dpl. Suhu optimum untuk pertumbuhan jagung manis adalah 21-27 derajat Celcius, pada masa perkecambahan benih 23-27 derajat Celcius. Secara teori budidaya jagung manis bisa tumbuh di atas tanah dengan tingkat keasaman 5-8 picohenry. Jagung bibrida merupakan jenis jagung keturunan langsung F1, hasil persilangan dua atau lebih varietas jagung yang memiliki sifat unggul dari masing-masing varietas yang disilangkan. Sifat unggul yang ditawarkan biasanya yaitu mampu bertongkol dua, ukuran biji lebih besar, ukuran tongkol lebih besar, masa panen lebih singkat dan lain sebagainya. Cara budidaya jagung bibrida. Benih jagung bibrida yang akan ditanam pastikan memiliki mutu yang baik. Benih jagung hibrida dapat dibeli di toko pertanian. Kemudian, tanamkan pada lubang yang sudah dibuat dengan diisi satu biji, per lubang tanam dan kemudian ditutup kembali dengan tanah. Maka, bibit akan tumbuh setelah berumur sekitar 4-7 hari. Setelah biji jagung tumbuh sekitar 5 cm sampai 10 cm, maka lakukan perawatan secara berkala hingga masa panen tiba. Cara merawat jagung bibrida. Lakukan penyiraman secara rutin setiap seminggu sekali atau sesuai kondisi lahan dan cuaca. Lakukan pula penyiangan pada gulma atau tanaman pengganggu lainnya yang tumbuh di sekitar tanaman jagung dengan interval setiap 2-3 minggu sekali. Setelah tanaman jagung berumur 1 bulan, lakukan pemupukan susulan dengan menggunakan pupuk NPK yang dicampur dengan ZA dengan perbandingan 3:1. Bersamaan dengan pemupukan, lakukan pula penyiangan. Masa panen jagung bibrida. Pemanenan jagung dapat dilakukan sesuai dengan tujuan. Jika ingin dijadikan jagung rebus, maka jagung dapat dipanen setelah berumur 65 hari. Jika ingin dijual kering maka tunggu hingga menua yaitu sekitar 90 hari. Perbedaan yang terlihat dari jagung manis dan jagung biasa antara lain. 1. Jagung manis merupakan tanaman hortikultur karena menjadi hidangan bersama makanan utama sebagai sayuran, sedangkan jagung biasa atau jagung pakan masuk ke dalam komoditi pangan. 2. Jagung manis memiliki tinggi tanaman yang lebih pendek dibanding jagung biasa. 3. Panen jagung manis lebih cepat dibandingkan jagung biasa, untuk jagung manis kurang lebih hanya 72 hari sedangkan jagung biasa selama 90 hari atau kurang lebih 3 bulan. 4. Rambut jagung manis biasanya berwarna putih sedangkan jagung biasa berwarna coklat. 5. Bunga jantan jagung manis biasanya berwarna putih sedangkan jagung biasa berwarna kuning kecoklatan. 6.
Kandungan gula pada jagung manis yang banyak dalam endosperm pada proses pematangan menyebabkan biji jagung menjadi keriput sedangkan jagung pakan bijinya tidak keriput. 7. Tongkol jagung manis lebih kecil dibandingkan jagung biasa. Biasanya, bila jagung manis ditanam di dataran tinggi maka rasanya sudah tidak manis lagi, hanya bentuk fisiknya yang terlihat besar dan kelobot yang tebal karena suhu mempengaruhi tumbuhnya tanaman jagung manis.